semuanya, kembali lagi bersama aku Insa Pasaribu di edisi Cerita Horor UE. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Kalian pernah nggak punya temen yang suka pamer? Cerita ini dikirim oleh teman kita, sebut saja namanya Mbak Dita. Mbak Dita dan ketiga sahabatnya berpikir mereka akan menikmati sajian. Tapi ternyata mereka salah, karena merekalah sajiannya. Jadi tolong kalian fokuskan pikiran kalian, karena kita akan menyelam ke dalam ceritanya. Ini dia. Jadi Dita, Rere, Bimo, dan Maya adalah keempat sahabat. Mereka bersahabat sudah lama. Dan mereka juga bekerja di kantor yang sama. Di salah satu perusahaan di Jakarta Selatan. Mereka punya kebiasaan sepulang kantor itu ngopi, Pada saat mereka ngopi ini di hari Rabu sore, nggak sengaja Maya ini menyampaikan informasi ya, yang sangat menggiurkan lah kata Dita. Maya bilang, "Gengs, tanteku Sarah baru pulang dari luar negeri. Baru pula lah dia itu beli villa loe. Tapi kasihan, kata tanteku, dia pengen kali generasi muda-mudi main ke villanya itu. Biar hidup suasana villanya itu, karena kata tanteku, villanya itu auranya sepi. Dan satu lagi, kalau kalian mau aku ajak ke sana, kata tanteku, transportasi segala makan itu semua tante Sarahku yang nanggung. Tenang aja kalian. Anggap aja kita ini lagi healing. 3 hari 2 malam, gratis lagi, kata Maya. Mendengar hal itu, siapa yang gak tergiur? Langsung mereka oke gas bungkus. Susun rencana lah mereka ini, kata Dita, Mereka sepakat berangkat di hari Jumat sepulang kantor. Dan mereka juga sepakat menggunakan kendaraan Bimo. Naik mobil si Bimo mereka. Excited kali mereka ini. Bawa barang banyak. Udah gak sabar nunggu di hari Jumat. Tiba di hari Jumat sepulang kantor, mereka langsung bergegas di titik kumpul untuk berangkat ke villa tantenya Maya, yaitu Tante Sarah. Di sepanjang jalan mereka cekakak, cekikik, ada aja yang mereka bahas. Kata Dita, mereka pasang musik kuat-kuat, full bass. Villa Tante Sarah ini, kalau di Google Map, dia nggak kebaca, Karena posisinya itu hampir sama. Karena posisinya itu tinggi, pohon-pohon di sekitarnya itu lebih tinggi, jadi ketutup dia. Dan jarak tempuh ke sana itu lumayan, sekitar 4 jam kurang lebih. Dan akses menuju ke villanya itu cuman bisa dilalui satu mobil. Dan samping kanan kirinya itu jurang langsung, Oke. Memasuki daerah villa, tak kenapa tiba-tiba
Dita, Bimo, Rara, dan juga Maya ini hening. Mendadak diam. Kalian tahu yang tangan dibunyikan gini tiba-tiba suaranya hilang. Mereka pun nggak tahu. Kok bisa tiba-tiba langsung terdiam mereka. Dan yang bikin suasana semakin mencekam, di sepanjang jalan mau memasuki kawasan villa, itu mereka melihat kucing berderet mereka seolah-olah sedang menyambut kedatangan keempat sahabat ini. Gak bergerak sama sekali. Marah mereka menoleh sampai mobil itu gak kelihatan sama mereka. Itu dilihat itu sama si Dita dari kaca spion. Aneh perasaan Dita saat itu. Nah, posisi duduknya si Dita kebetulan memang di depan. Dan kondisi Dita saat itu kurang enak badan juga dia Jadi Dita ini pegang satu benda minyak angin. Karena memang dia sebenarnya suka pakai minyak angin. Jadi dia kalau misalkan ini sekali berapa menit dia tempel-tempel gitu. Karena dia kan tahu itu perjalanan jauh. Kalian ingat ini ya. Minyak angin Dita yang pegang. Ingat part ini. Masuklah mereka ke gapura villa itu dan yang bikin mereka mulai merasa merinding, di depan gapura itu ada tugu macan, ada patung macan tanpa kepala. Lewat dari situ tiba-tiba mobilnya Bimo ini mogok Padahal sebelum berangkat udah dicek sama si Bimo, bensin full. Kondisi fisik mobil sehat. Gak tahu kenapa. Mati total, gak bisa jalan. Kalau aku gitu mending balik. Putar balik, gak usah nginap-nginap, putar balik. Tapi karena mereka berempat, mereka merasa berani. Karena sebenarnya dari gapura ke villa itu kata Dita udah deket. Ya sekitar 50 meter. Dan dari kejauhan mereka sudah bisa melihat Tante Sarah berdiri menyambut mereka. Sampailah mereka di depan villa Tante Maya yang namanya Tante Sarah. Disambutlah itu sama Tante Sarah yang ternyata Tante Sarah ini cantik kali Dia malam itu menyambut mereka, kata Dita pakai baju kebaya hitam. Selamat datang. Udah kayak resepsionis katanya. Diarahkan mereka sebelah mana jalannya. Diarahkan lagi duduk. Sesampai mereka di ruang tamu, Tante Sarah menyampaikan satu pesan. Kamar kalian sudah tersiap. Tapi ingat, kamar yang tepat di bawah tangga itu jangan kalian buka ya. Karena itu tempat penyimpanan barang-barang bekas. Itu kamar gudang. Karena mereka yang excited dengan keramahan penyambutan Tante Sarah ini, mereka angguk aja. Oh iya ya Tante, iya. Oke, mari silakan ke meja makan. Meja makan katanya Jalanlah mereka ini ke meja makan. Duduk. Dan ternyata emang benar. Sesuai dengan janjinya Maya, banyak makanan tersaji di meja. Gulai ada, rendang ada, goreng ada, lengkap. Dan satu lagi yang menambah kehangatan di ruang makan itu, mereka masing-masing disediain Tante Sarah satu gelas teh herbal. Karena kata Tante Sarah, mereka itu kecapean biar nggak masuk angin. Jakarta panas. Kalau di villa ini kan dingin biar nggak masuk angin. Penyesuaian
cuaca. Beh, meleleh mereka ini dengan pelayanan servisnya Tante Sarah itu. Dita ini sudah mulai merasa kejanggalan karena pada saat mereka makan, Maya ini betul-betul perhatian kali sama mereka bertiga weh. Dipastikannya mereka kenyang. Dipastikannya semua yang disediakan Tante Sarah itu habis. Terlebih teh herbal. Ingat lagi ini, teh herbal. Dipastikannya harus habis. Selesai makan, diarahkan lagi mereka ke kamar tidur mereka masing-masing. Dita, Rere, dan juga Bimo satu kamar. Maya dan Tante Sarah satu kamar. Entah kenapa, si Bimo sama si Rara ini baru juga nyampe di kamar weh. Ketegletak. Udah tidur mereka. Berbeda sama Dita. Dita memang yang sedang mengalami tidak enak badan, gak bisa tidur. Dia masih sempat bersih-bersih, main HP, sampai akhirnya karena mungkin dia udah mulai lelah, baru dia ketiduran. Itu pun Dita tidak tidur total loh. Dia cuman tidur ayam. Sampailah di puncak terornya di jam 12 malam. Saat itu Dita mendengar suara srek, srek, srek dari luar kamar. Penasaran Dita ini. Dia mengintip dari celah kamar. Dia kaget. Dia melihat Tante Sarah sedang megang nampan emas yang berisi daging mentah merah. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Maya mengikut dari belakang dengan posisi menunduk berjalan seperti robot. Penasaran Dita ini weh. Dia memutuskan untuk mengikuti Tante Sarah dan Maya dari belakang. Tapi Dita bilang dia nggak berani dekat-dekat. Jadi dia memantau dari balik-balik pintu setiap yang dia jumpain. Dan benar aja, Tante Sarah kalian tahu masuk kemana? Ke kamar yang dia bilang gudang yang dilarang masuk ke situ. Pas buka pintu, mengecewakan. Bukan gudang. Tapi Maya melihat ada sumur kecil yang airnya berwarna hitam. Beh. Takut deh kayak gitu. Merinding aku weh. Takut aku. Betapa tegangnya suasana saat itu ya Dita ya. Pantas kamu tuh trauma. Netralkan dulu. Aku menceritakan sambil takut Dan dia berencana untuk kabur malam itu juga ngajak teman-temannya. Tapi malang kali, pas mau balik badan dia malah ketemu sama si Maya. Tadi Maya kan ada di depannya, tiba-tiba Maya itu ada di belakangnya. Coba lah, apa nggak kaget dia? Hampir mau teriak si Dita itu, cuma dia masih ingat. Dia masih ingat ada Tante Sarah yang sedang berada di gudang itu. Dan bukan cuma berdiri diam aja si Maya di situ, dia menyampaikan pesan ke Dita. Dita, maafin aku ya. Keluargaku banyak utang. Kata Tante Sarah,
aku bawa 3 nyawa yang tulus. Hutang keluargaku lunas, Dit. Oh, Dita gak peduli. Dita langsung kabur, dia dorong badannya Maya, dia kabur, dia tarik Bimo, dia guncang-guncang badan Bimo. Tapi ternyata minuman herbal yang mereka minum itu adalah obat bius. Udah capek Dita ini guncang-guncang badannya Bimo, tapi dia gak bangun-bangun weh. Dan si Dita ini lagi-lagi menoleh ke arahnya Tante Sarah. Dan Tante Sarah itu sedang bersiap-siap untuk menyanyikan tembang Jawa. Iya, menyanyikan tembang Jawa. Yang kalau dia sudah mulai menyanyikan itu, suaranya berdenging. Kali itu bikin suasana tambah semakin horor, tambah semakin terasa menegangkan, membuat Dita ini gak bisa fokus weh. Dia udah kurang enak badan, tambah lagi dia harus mengalami situasi yang seperti itu. Si Bimo juga dibangunkan gak sadar-sadar. Dan dia lihat lagi Tante Sarah ini sudah memasang dupa. Begitu dupa ini dihidupkan, kalian tahu, dari dalam sumur keluar banyak tangan yang berwarna hitam berbulu berkuku panjang, siap menarik kakinya Rere. Dan ternyata gongnya Rere sudah berada di depan sumur itu. Panik Dita ini, panik. Bingung dia, mana yang mau dia duluan selamatkan. Gimana caranya dia kabur? Kalau dia kabur gimana? Si Rere ditinggal atau si Bimo ditinggal, dia bingung. Di tengah kepanikannya, dia mengingat dia punya minyak angin. Kalian tahu kan minyak angin itu mengandung alkohol. Jadi tanpa pikir panjang dia ambil sama si Dita ini minyak angin untuk menyelamatkan Rere. Dia lari ke sana, dia tumpahkan minyak angin itu pas ke dupa yang dipegang Tante Sarah. Dan ya, dupa itu tiba-tiba membesar weh. Di situ kesempatan Dita ditariknya kakinya si Rere ini. Dan syukurnya memang si Rere ini langsung terbangun. Dengan tergopoh-gopoh mereka melarikan diri. Karena si Rere ini kan kaget, dia melihat suasana seperti itu. Dia juga tiba-tiba melihat tangan yang sedang mau mengambil kakinya. Mereka lari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Mereka menyelamatkan diri keluar dari villa itu. Terus pasti kalian tanya, terus si Bimonya kemana Insa? Ya, si Bimo itu syukur-syukurnya lagi memang karena suasana udah mulai panas. Kan dupa itu kebakar, membakar wajahnya si Tante Sarah. Otomatis dia refleks melepaskan. Dupa itu menyebar dan udah mulai terasa panas. Bangunlah si Bimo ini weh. Dia lari keluar, mereka manggil-manggil Bimo, Bimo. Keluarlah dia dari villa itu weh. Dan memang syukur-syukurnya lagi mobilnya Bimo ini akhirnya bisa hidup weh. Langsung mereka naik bertiga. Terus kalian juga pasti tanya kan, gimana keadaan Maya? Mereka sempat menunggu, mereka bunyikan klakson berkali-kali, tapi nggak keluar-keluar juga si Maya ini weh. Akhirnya mereka memutuskan diri untuk segera pergi bertiga meninggalkan Tante Sarah dan Maya di dalam villa itu. Dan keesokan harinya, Dita, Bimo, dan Rara mendapatkan informasi bahwa villa itu kebakaran weh. Ditemukan di sana Tante Sarah meninggal dan juga Maya. Cuman mungkin Maya ini merasa bersalah sehingga dia tidak mau menyelamatkan dirinya karena dia berpikir toh juga kalau aku selamat aku udah merasa merugikan orang lain. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut dengan teman-temannya weh. Dan Dita bilang, Kak Insa, sampai detik ini aku, Bimo, dan juga Rara itu trauma dengan suasana sepi, makanan yang banyak, minuman herbal, dan juga puncak.
Tapi syukurnya mereka perlahan-lahan memperbaiki hidup mereka, menata hati mereka agar mereka bisa mengikuti kehidupan selanjutnya. Ya, Dita, semoga Dita dan teman-temannya segera bisa melupakan masa lalu dan bisa menjalani hidup seperti manusia biasa lainnya ya, yang normal gitu ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita yang disampaikan Dita ini? Bahwasanya di dunia yang fana ini tidak ada makan siang yang gratis dan percuma. Kalian harus lebih peka dengan orang-orang di sekitar. Bukan bermaksud menjuliti orang lain, tetapi tetaplah waspada dan hati-hati. Karena rambut sama hitam, hati nggak pernah ada yang tahu. Dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, cukup sekian dulu cerita dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari aku selanjutnya. Aku Insa Pasaribu, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode horor berikutnya. Bye-bye.